Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng di sebelah agar kalian semua dapat notifikasi video-video selanjutnya dari kami. Drop it! Kementerian Dalam Negeri atau biasa yang kita kenal dengan Kemendagri merupakan kementerian yang bekerja untuk mengurus urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berdiri sejak tanggal 19 Agustus 1945 di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri bernama Tito Karnavian dengan Sekretaris Jenderal Muhammad Hudori dan Inspektorat Jenderal oleh Tumpak Haposan Simanjuntak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki berbagai macam susunan organisasi. Seperti di bawah Sekretaris Jenderal terdiri dari Direktorat Jenderal, seperti Direktorat Jenderal Pemerintahan dan Politik Umum, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan lain sebagainya. Kemudian, di bawah Inspektor Jenderal terdiri dari staf ahli dan badan penelitian, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, staf ahli pemerintahan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki tugas, salah satunya perumusan, pelaksanaan, dan penetapan kebijakan politik pemerintahan umum, menjadi dukungan bagian administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas sebagai pelaksana atau menjaga aset atau kekayaan. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi yang pertama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urus pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemendagri. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemendagri daerah. Yang kelima, pengordinasian, pembinaan, dan pengawasan umum, fasilitasi dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pelaksanaan penelitian dan pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri. Yang ketujuh, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri. Yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendagri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pola kerja dalam Kementerian Dalam Negeri. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang pertama itu, Pasal 1389, dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional itu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kementerian serta dengan instansi lain di luar kementerian sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 1390, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1391, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 1392, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 1393, setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
Pasal 1394 dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 1395 dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana koordinasi Kementerian Dalam Negeri ini dengan instansi atau lembaga lain. Nah, yang dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang tugas, kewenangan, dan kewajiban Kemendagri memediasi sengketa kewenangan antar daerah. Nah, jadi, sebagaimana berlandaskan dengan Undang-Undang Pemda, bahwa di sana telah menjelaskan tugas, kewenangan, dan kewajiban Kemendagri lah, yaitu sebagai institusi negara yang memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, jadi penyelenggaraan pemerintah daerah ini yang dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Gitu. Nah, jadi Kemendagri ini memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, dalam konteks hal terjadinya konflik atau sengketa kewenangan antar daerah, baik secara horizontal, yaitu antar provinsi, dan konflik sengketa vertikal antar Pemda kabupaten kota dengan Pemda provinsi misalnya. Nah, maka Kemendagri adalah institusi negara yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan akan hal tersebut. Gitu. Nah, pembinaan yang dimaksud ini termasuk dalam halnya mediasi konflik atau sengketa gitu. Nah, salah satu contohnya yaitu kewenangan antara sengketa atau konflik kewenangan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bekasi dalam proses perizinan Mekarta. Nah, hal ini menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pemerintahan daerah. Nah, kebuntuan komunikasi dan bahkan konflik tersebut menjadi hot issue di media-media nasional pada saat itu. Nah, jadi masing-masing pihak ini memiliki dasar hukum, kewenangan perizinan untuk membangun kawasan Mekarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan di tangan kabupaten atau Bupati Bekasi. Namun di sisi lain harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sesuai Perda Provinsi Jawa Barat nomor 12 tahun 2014. Nah, jadi sengketa kewenangan perizinan inilah yang kemudian menjadi penyebab yang menimbulkan sengketa antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencuat ke publik pada saat itu. Nah, jadi tentu hal tersebut menjadi hal yang buruk dalam tata pengelolaan pemerintahan daerah. Gitu. Jadi polemik perizinan Mekarta ini pada saat itu semakin ramai dan pemberitaan media nasional dan lokal yang mengangkat isu-isu perbedaan sikap pandangan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bekasi yang makin hari makin memanas di media publik gitu. Dan tentu saja hal tersebut tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk dari sisi pelayanan publik, terkesan seperti menghambat investasi gitu. Nah, lantas bagaimana kewenangan Kemendagri atau bagaimana posisi Kemendagri sebagai pembina dari pemerintah-pemerintah daerah ini? Jadi Kemendagri ini harus selalu konsisten mengarahkan kepala daerah agar menghindari area rawan korupsi, itu salah satunya. Nah, lebih jauh dari itu, bahkan Kemendagri memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, Kemendagri ini dalam hal mengatasi konflik atau polemik sengketa antar Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bekasi ini, Kemendagri selalu membina Pemda dalam melakukan upaya percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Nah, sesuai dengan aturan dan senantiasa juga konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik, membina pelaksanaan otonomi daerah juga, serta membina hubungan antara Pemda sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi oleh karena itu dalam konteks
fasilitasi dan mediasi pembinaan kepada Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi yang sedang berselisih soal proses perizinan mekarta itu, maka Kemendagri telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sesuai konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, pelaksanaan mediasi sengketa tersebut sudah dilaksanakan secara terbuka sesuai koridor hukum yang berlaku. Nah, jadi disinilah letak tugas atau fungsi serta kewajiban yang dipegang oleh Kemendagri, yaitu sebagai penengah dan sebagai pembina dari adanya sengketa atau polemik kasus mekarta ini yang membuat adanya hubungan dingin atau perang dingin antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah provinsi. Bukan perang dingin, lebih ke sengketa yang disebabkan oleh mekarta ini gitu. Baiklah, mungkin cukup sampai di situ saja. Drop it.